Serahkan jiwa naga itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Ding Langtian menatap tanda di dada Lin Nan dan berkata ringan. Jiwa naga, apa-apaan? Meskipun dia tidak tahu, tidak sulit untuk mengetahui dari tatapan mata Ding Langtian yang membara bahwa jiwa naga ini pastilah tanda di dadanya. Namun, dia tidak tahu kapan tanda ini muncul. Haha, apakah kamu bodoh? Atau aku? Karena hari ini seperti ini, aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jiwa naga bukanlah sesuatu yang dapat kamu ambil kapanpun kamu mau. Selain itu, aku akan kembali suatu hari nanti untuk mencari keadilan atas fitnahmu terhadap ayahku. Lin Nan mencibir lagi saat ini, melirik Ding Langtian dengan tatapan bodoh. Meskipun dia tidak tahu untuk apa jiwa naga itu digunakan, dia juga mengerti bahwa benda ini tidak boleh diberikan kepada Ding Langtian. Terlebih lagi, dia samar-samar merasa bahwa dunia di lautan angin dan guntur ini jauh lebih menarik daripada dunia luar. Hubungan di sini sangat rumit. Setelah Lin Nan selesai berbicara, rasa dingin di mata Ding Langtian semakin dalam, dan keluarga Simen di sebelahnya tercengang. Terutama kepala keluarga Simen saat ini, matanya penuh kegembiraan saat ini, apakah ini keponakannya? Kok dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Keluarga Su mungkin adalah satu-satunya yang paling tidak dapat mempercayainya saat ini, dan Su Yutong menatap Lin Nan dengan mata indahnya, tampak sedikit linglung. Tuan Lin adalah putra pria itu, jadi dia tunangannya. Mulut kecil Su Yutong bergerak-gerak, wajahnya tiba-tiba memerah, dan matanya dipenuhi rasa malu yang teramat sangat. Dia pengkhianat keluarga Ding. Kamu adalah putranya, jadi jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Suara mendesing. Ding Langtian mencibir dan melompat keluar, dan energi gila langsung menyelimuti Lin Nan. Pupil mata Lin Nan mengerut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ding Cendong ada di tangannya saat ini, tetapi pihak lain masih berani menyerangnya. Desir. Dengan tergesa-gesa, Lin Nan mengendalikan pedang Xuan Yuan dan langsung menyapu. Saat 5 elemen energi sejati bergejolak, kemampuan pedang Xuan Yuan untuk melindungi tuannya langsung diaktifkan. Ding Hai Shenzhen memang kuat, tetapi Lin Nan setidaknya harus meninggalkan rencana cadangan, jika tidak, begitu orang lain mengetahui kartu trufnya, dia akan berada dalam bahaya. Cici-cici. Di bawah rangsangan energi, pedang Xuan Yuan tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Sinar pedang Xuan Yuan yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika dan menyapu seperti tawon. Panggilan, jiwa bela diri Ding Langtian juga muncul pada saat ini, disertai dengan raungan gila, dan energinya juga menyebar ke daerah sekitarnya. Desir, pada saat ini, para tetua dari keluarga besar yang duduk di meja tiba-tiba melambaikan tangan kanan mereka, dan dengan sapuan energi, mereka memblokir semua energi dan mencegah anggota keluarga terluka. Pedang Xuan Yuan menghilang, dan pakaian Ding Langtian sedikit acak-acakan. Dengan marah, tangan kanannya mencengkeram dada Lin Nan lagi. Panggilan, kepala keluarga Simen mencibir setelah melihat ini dan hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, suara gemuruh besar muncul lagi. Sosok yang menjulang tinggi langsung berdiri di depan Lin Nan, dan dengan fluktuasi energi, dia menyerang dengan telapak tangan. Ledakan, disertai suara keras, tubuh Ding Langtian mundur. Bagaimana kamu bisa menyakiti anakku? Suara dingin itu keluar langsung dari suara yang dalam. Seluruh tubuh Lin Nan bergetar saat ini, dan mata birunya langsung bergetar. Ayah! Suara Lin Nan bergetar. Pria itu menoleh saat ini. Ekspresinya yang awalnya dingin melembut saat melihat Lin Nan, dan senyum tipis muncul di matanya. Lin Nan menarik napas dalam-dalam. Siapa lagi kalau bukan Lin Jianhao? Ayahnya benar-benar kamu. Mata Lin Nan dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu tidak pernah mengecewakanku. Dalam waktu sesingkat itu, kamu telah mencapai level Raja Dewa. Aku sangat senang. Lin Jianhao mengangguk pelan, matanya dipenuhi rasa lega. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Lin Nan, lalu berkata langsung. Setelah mendengar ini, Lin Nan menarik napas dalam-dalam tetapi tidak mengatakan apa-apa. Berapa banyak orang yang bisa memahami pengalamannya? Dari yang sia-sia, ke tingkat Raja Dewa. Saat suara Lin Jianhao jatuh, pupil mata orang-orang di sekitarnya langsung mengecil. Aku khawatir tidak ada orang lain seperti dia di kota kekaisaran. Tuan Su, karena Anda merasa kami telah menunda putri Anda, mari kita akhiri saja. Putra saya dan saya ada di sini hari ini, dan di hadapan semua orang, pertunangan masa kecil mereka akan dibatalkan. Lin Jianhao menatap ke arah keluarga Su saat ini dan berbicara terus terang. Dari segi bakat, Lin Jianhao tidak pernah menyangka bahwa putranya lebih buruk dari yang lain. Dari segi kerja keras, siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Dia sangat menonjol dan memiliki banyak pacar, apakah dia masih kehilangan Su Yutong? Selama bertahun-tahun, Lin Nan selalu memberinya kegembiraan dan secara bertahap mengungkap rahasia yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Sebenarnya, Lin Jianhao ingin sekali bertemu langsung dengan putranya,
Tetapi yang tidak disangka-sangka adalah dia akan bertemu lagi dengan putranya di kota kekaisaran, dan di keluarga Ding. Saat suara Lin Jianhao jatuh, Su Yutong mengangkat kepalanya dan ekspresinya berubah. Dia merasa sedikit gugup dan wajahnya sedikit pucat. Suasana hatinya benar-benar berbeda dari yang lain. Dia berubah dari kesal pada awalnya menjadi menerimanya. Ini telah menjadi harapan seiring bertambahnya usia saya. Dapatkah dikatakan bahwa saya telah menantikannya selama lebih dari 10 tahun? Hal ini telah diterima secara diam-diam selama ini, bahkan ketika identitas Lin Nan belum terungkap. Namun setelah kejadian itu, suasana hatinya tiba-tiba berubah. Lin Nan adalah tunangannya. Dia dengan cepat menerima kenyataan ini. Menurutnya, Lin Nan tidak diragukan lagi sangat luar biasa dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Terutama dalam 2 hari terakhir ini, dia merasa terhibur, sehingga setelah mengetahui kebenarannya, dia sebenarnya sangat bahagia di dalam hatinya. Setelah menunggu sekian lama, dia tidak kecewa, bukan? Tetapi kata-kata Lin Jianhao saat ini secara langsung menghancurkan keinginannya yang telah lama ditunggu. Saudara Ding, saya tidak bermaksud begitu. Jangan salah paham, mari kita bicarakan pertunangan nanti. Tetapi ayahnya tertegun sejenak, tampak sedikit malu, lalu berbicara cepat. Lin Jianhao juga tahu bahwa dia terlalu tidak sabar, tetapi ketika dia memikirkannya, keluarga Su mungkin khawatir kali ini. Lagi pula, sudah bertahun-tahun berlalu, dan sudah lama sekali dia tidak mendapat kabar apapun, jadi dia langsung mengangguk saja. Tepat pada saat ini, Su Yutong menghela napas, dan tatapan matanya tertuju pada Lin Nan lagi, mengamatinya lagi. Apakah kamu sebelumnya sia-sia? Dia mengolah dirinya sendiri secara langsung dari seorang yang tidak berguna ke tahap awal alam Raja Dewa. Mungkin alam Raja Dewa juga merupakan alam yang sangat rendah di kota kekaisaran. Tetapi setelah mengetahui kecepatan kultivasi yang mengerikan, siapa yang berani meremehkannya? Dalam hal bakat, tak seorang pun dapat menandinginya. Dia tahu bahwa Lin Nan pergi ke pegunungan naga sejati mungkin untuk tujuan mendapatkan pengalaman. Raja Dewa terdahulu berani datang ke sini sendirian. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Dia tampaknya telah menebak sesuatu. Kekuatan setingkat Raja Dewa tidak mudah diperoleh. Siapa yang tahu usaha keras di baliknya? Dia tidak tahu, tetapi dia sungguh ingin tahu. Saudaraku, apa alasanmu datang ke sini hari ini? Pada saat ini, Ding Langtian menatap Lin Jianhao dan bertanya langsung. Tidak masalah, namaku sekarang Lin Jianhao. Aku tidak pernah peduli dengan posisi kepala keluarga Ding. Dulu seperti ini dan sekarang masih sama. Bahkan jika kamu ingin mengambilnya saat itu, aku bisa saja menyerahkannya. Tapi kamu menggunakan cara yang tercela untuk menghilangkan segel jiwa bela diri anakku, dan membuatku menyandang nama pengkhianat begitu lama. Ini seharusnya sudah diselesaikan sekarang, kan? Ada tatapan dingin di mata Lin Jianhao, lalu dia berbicara langsung. Kakak, aku tidak menyangka kau adalah orang yang suka mencampur-adukan antara benar dan salah. Kakak iparku adalah putri angkat keluarga Simen dan dia hampir saja mengambil jiwa naga. Beranikah kau menyangkalnya? Setelah mendengar ini, Ding Langtian menyipitkan matanya sedikit dan berkata langsung. Ini masalah pribadiku dan tidak ada hubungannya denganmu. Tapi kalau kau ingin aku meninggalkan keluarga Ding, bagaimana dengan masalah ini? Setelah mendengar ini, Lin Jianhao mencibir. Kakak, kenapa kau tidak datang saat itu? Apakah kau pikir ada yang akan percaya padamu jika kau datang lagi setelah bertahun-tahun? Ding Langtian berkata sambil mencibir. Haha, kalau bukan karena Nan aku sudah lama datang mencarimu. Lin Jianhao tertawa terbahak-bahak saat ini, dengan kebencian di matanya, dan berkata langsung. Jangan bicara omong kosong, karena kakak laki-lakiku dan putramu ada di sini, jangan berpikir untuk pergi dengan mudah hari ini. Ding Langtian mencibir, tetapi tubuhnya langsung menyerbu ke arah Lin Jianhao. Setelah melihat ini, Lin Jianhao mencibir dan langsung menyerbu ke depan. Setelah melihat kejadian itu, orang-orang di sekitar pun sempat tidak tahu harus berbuat apa, karena sepertinya ini menyangkut urusan keluarga Ding sendiri. Sungguh sulit bagi mereka untuk campur tangan, jadi mereka hanya bisa menonton dari samping, tetapi mata mereka berbinar saat ini. Lin Jianhao selalu menjadi orang yang murah hati. Sebenarnya, sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka telah menemukan kekurangannya, tetapi apa yang dapat mereka lakukan? Bagaimanapun juga, ini adalah masalah internal keluarga dan tidak ada hubungannya dengan mereka, bukan? Panggilan, terdengar suara siulan, dan para tetua keluarga Ding bergegas masuk pada saat yang sama. Setelah melihat Lin Jianhao, beberapa tetua tercengang pada saat yang sama, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka saling memandang, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Lin Jianhao mungkin telah diusir pada saat itu,
tetapi tidak peduli seberapa diusirnya dia tetap merupakan keturunan langsung dari keluarga Ding. Pada saat ini, seorang lelaki tua lain turun. Setelah melihat kedua orang itu berkelahi, cahaya dingin melintas di matanya. Ledakan. Pada saat ini, disertai gelombang energi gila, tubuh Ding Langtian mundur ke belakang dengan ekspresi jelek di wajahnya. Saudaraku tersayang, kekuatanmu telah meningkat pesat selama bertahun-tahun ini, tetapi ini mengecewakan. Lin Jianhao menatap Ding Langtian dengan seringai di wajahnya. Hati-hati. Pada saat ini, suara Lin Nan tiba-tiba terdengar, dan dia berdiri tepat di belakang Lin Jianhao, karena dia melihat seorang lelaki tua menyerangnya dari belakang. Jiwa naga. Suara tua itu sedikit terkejut. Tubuhnya bergetar dan dia mengulurkan tangannya untuk langsung meraih dada Lin Nan. Pada saat ini, Lin Nan juga jelas merasakan tekanan besar yang menimpanya. Napasnya menjadi cepat dan pupil matanya langsung menyala. Tertawa. Pada saat ini, sesosok berdiri di depan Lin Nan. Dengan gelombang energi, tubuh lelaki tua itu mundur. Keluarga Simen, apa maksudmu? Kata lelaki tua itu dengan ekspresi muram saat ini. Haha, itu tidak berarti apa-apa. Sebaliknya, aku ingin bertanya apa maksudmu. Kepala keluarga Simen berjalan mendekat pada saat ini dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Ini masalah internal keluarga Ding. Tolong jangan ikut campur dengan keluarga Simen. Kalau tidak, ini akan menyebabkan pertengkaran antara kedua keluarga, yang akan berakibat buruk. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Urusan internal keluarga Dingmu. Cek-cek, kepala keluarga Ding juga mengatakan bahwa Ding Tianhao bukan lagi anggota keluarga Ding. Apa gunanya membicarakan urusan internal keluarga Ding? Dan orang yang kau sentuh sekarang adalah anak tunggal kakak perempuanku, yang juga keponakan Simen Longfei-ku. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Dingmu. Kepala keluarga Simen mencibir dan berkata dengan ekspresi jijik. Kalau begitu, jiwa naga ini adalah pusaka keluarga Ding kita. Haruskah kita menyimpannya? Mendengar perkataan itu, mata lelaki tua itu berkedip sedikit, lalu dia melirik dada Lin Nan dan berkata. Tidak, kamu salah. Jika kita melihat dari sudut pandang yang paling mendasar, orang yang kamu usir adalah Lin Jianhao dan dia tidak ada hubungannya dengan anak ini. Dengan kata lain, wajar saja jika keponakanku mengenakan jiwa naga. Simen Longfei tersenyum dan berkata saat ini. Bukankah kamu sedang bertentangan dengan dirimu sendiri? Orang tua itu melirik ke arah orang-orang tua dari keluarga Simen yang datang, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Keluarga Ding memang memiliki banyak monster tua, tetapi mereka tidak akan keluar dengan mudah kecuali sesuatu yang besar terjadi. Selain itu, mengenai pemakaian jiwa naga ini, hanya bisa dikenakan oleh kepala keluarga Ding atau calon kepala keluarga. Bertentangan? Tidak bertentangan, sama sekali tidak bertentangan. Pertama, Anda baru saja mengatakan bahwa itu adalah masalah internal keluarga Ding Anda, bukan? Tetapi saya membantah Anda. Ini karena Anda ingin menargetkan Ding Tianhao, bukan keponakan saya. Saat itu, dia adalah kepala keluarga Ding, dan Anda memberikannya kepada putranya. Anda tidak keberatan. Apakah itu salah? Simen Longfei tersenyum dan berbicara langsung dengan kilatan di matanya. Itu karena, wajah lelaki tua itu berubah dan dia tiba-tiba menjadi malu. Itu karena kamu yang melaksanakan rencana, kan? Lagi pula, anak ini akan menjadi sampah setelah dia lahir, sampah dengan jiwa bela dirinya yang disegel oleh energi. Sampah seperti ini tidak akan pernah bisa menjadi kepala keluarga, kan? Tapi yang tidak kamu duga adalah bahwa setelah sekian lama, bakat keponakanku telah sampai pada titik ini, kan? Tentu saja, kamu dapat membantahnya, tetapi aku akan menganggapnya sebagai persetujuan diam-diammu bahwa keponakanku akan menjadi kepala keluarga Ding berikutnya. Benarkah? Simen Longfei mencibir, menatap lelaki tua itu, lalu berkata ringan. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu terdiam dengan wajah muram. Simen Longfei selalu terkenal karena kecerdasan dan akalnya, tetapi sekarang dia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada yang perlu dikatakan. Simen Longfei juga mencibir saat ini. Kalau begitu, tak apa bagiku untuk memindahkan Ding Tianhao, kan? Orang tua itu menyipitkan matanya sedikit. Tidak masalah, tetapi kamu memprovokasi keluarga Simen kami. Ding Tianhao adalah suami saudara perempuanku. Dia bukan lagi anggota keluarga Dingmu, tetapi dia adalah menantu keluarga Simen kami. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kamu memindahkannya? Simen Longfei langsung mengangguk, tetapi kemudian mengganti topik pembicaraan dan berkata. Mendengar penjelasan ini, lelaki tua itu hampir muntah darah. Setelah Simen Longfei selesai berbicara, banyak orang mengaguminya dalam hati mereka. Mereka berpikir bahwa Simen Longfei sangat cerdas. Kata-katanya membuat orang-orang dari keluarga Ding tidak dapat mengambil tindakan apapun. Ayah Su Yutong juga agak heran.
Kemunculan Simen Longfei di keluarga Simen memang sangat meningkatkan status keluarga Simen. Haha, lagi pula, hari ini juga hari ulang tahun kepala keluarga Ding. Tidak baik melihat darah di hari ulang tahunnya, kan? Simen Longfei mencibir pada Ding Langtian, yang juga memiliki ekspresi muram di wajahnya. Ketika dia mengucapkan kata-kata patriark keluarga Ding, suaranya menjadi sedikit lebih berat dan penuh sarkasme. Sejak insiden yang melibatkan Ding Tianhao, keluarga Simen dan keluarga Ding telah memutuskan hubungan sepenuhnya. Meski tidak ada apa-apa di permukaan, ada banyak perjuangan yang tersembunyi. Baiklah, saya sarankan agar pesta ulang tahun ini tetap berlangsung seperti biasa. Kita sekarang adalah tamu. Saya ingin bertanya, apakah seperti ini cara keluarga Ding memperlakukan tamu sekarang? Berapa banyak orang yang kecewa dengan tindakan Anda? Simen Longfei lalu berkata sambil tersenyum. Orang tua itu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa saat ini, ekspresinya muram. Benar apa yang dikatakan Patriark Simen, kakak. Hari ini adalah hari ulang tahun adik laki-lakiku. Silakan duduk. Tentu saja, keponakanku yang baik. Pada saat ini, Ding Langtian tersenyum lagi. Sambil berbicara, Ding Langtian tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Lin Nan sambil tersenyum. Pada saat ini, orang-orang di sekitar mengangguk dan mengatakan hal-hal baik, karena jika kelompok itu benar-benar mulai berkelahi, apa yang akan mereka lakukan? Oke, Lin Jianhao tersenyum saat ini, melirik semua orang, dan kemudian kembali ke tempat duduknya bersama orang-orang dari keluarga Simen, dan para tetua keluarga Ding juga pergi sementara. Pada saat ini, Ding Chendong berdiri di belakang Ding Langtian lagi, mengangkat kepalanya dan menatap Lin Nan dengan tangan terkepal. Dijatuhkan ke tanah mungkin tidak apa-apa, tetapi dia hampir diancam akan dibasmi oleh pihak lain. Jika masalah ini terbongkar, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Pada saat ini, seluruh aula kembali ke keadaan sebelumnya, tetapi telah kehilangan atmosfer sebelumnya dan terasa aneh. Pada saat ini, Lin Nan tentu saja duduk bersama dengan keluarga Simen, Lin Jianhao dan yang lainnya. Lin Nan selalu merasa bahwa ini adalah suatu kebetulan. Tetapi dalam situasi seperti ini tidak cocok untuk menanyakan apapun, lagi pula, dinding punya telinga. Nan apakah kamu tahu siapa aku? Pada saat ini, Simen Longfei menatap Lin Nan sambil tersenyum dan tiba-tiba bertanya. Paman, setelah mendengar ini, Lin Nan mengatakannya secara langsung. Aku tidak menyangka anak adikku akan tumbuh seperti ini. Kurasa ayahmu juga tidak menyangka. Simen Longfei langsung tersenyum setelah mendengar ini, lalu menatap Lin Nan dan mengangguk diam-diam, dengan sedikit kebaikan di matanya. Setelah mengatakan itu, Simen Longfei juga menatap Lin Jianhao. Memang, pada saat ini, Lin Jianhao menatap Lin Nan dengan ekspresi ramah di wajahnya, mengangguk berat dan berkata. Anda telah mengganggu rencana kami. Simen Longfei menatap Lin Nan dan berkata sambil tersenyum. Lin Nan tertegun setelah mendengar ini, lalu dia menatap ayahnya, lalu Simen Longfei, dan dia pun mengerti. Tampaknya ayahnya dan Simen Longfei datang ke sini bersama-sama. Dalam hal ini, mereka telah bersiap untuk mengambil tindakan sejak lama. Tapi tidak apa-apa, aku yakin beberapa orang mulai mencurigai Ding Langtian dan yang lainnya. Menatap Lin Nan yang kebingungan, Simen Longfei tersenyum, matanya berkilat cemerlang, lalu berkata. Lin Nan mengangguk sedikit setelah mendengar ini, tetapi apa yang dapat dia lakukan? Dan tujuan lainnya juga tercapai, dan lebih baik dari yang diharapkan. Pada saat ini, Simen Longfei melanjutkan sambil tersenyum. Haha, itu kamu. Kami akan mendorongmu untuk menjadi kepala keluarga Ding berikutnya. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat keraguan di mata Lin Nan lagi, dan Simen Longfei melanjutkan. Saat Simen Longfei mengatakan hal ini, suaranya sangat pelan, dan Lin Nan merasakan adanya fluktuasi energi, jelaslah bahwa dia tidak ingin orang lain mendengarnya. Sial, apa yang terjadi? Saudaraku, aku sudah setingkat dengan Raja Dewa. Tentu saja, ini mungkin masih memerlukan waktu, tetapi dengan yayasan ini, hal itu tidak akan lama lagi. Lin Nan tertegun setelah mendengar ini, dengan tatapan yang sangat aneh di matanya, sementara Simen Longfei terus berbicara. Lin Nan terbatuk-batuk kering, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, yang ingin dia katakan sekarang adalah bahwa dia tidak ingin menjadi kepala keluarga. Tetapi melihat ekspresi Simen Longfei saat ini, dia terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Nan mengapa kamu datang ke kota kekaisaran? Dan mengapa kamu menjadi seperti ini sekarang? Pada saat ini Lin Jianhao tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung. Aku berencana pergi ke pegunungan naga sejati untuk mencari sang pengendali. Setelah mendengar ini, mata Lin Nan tiba-tiba meredup dan dia menjelaskan. Mencari pengendali, Nan di sana sangat berbahaya. Setelah mendengar ini, Lin Jianhao jelas tertegun sejenak,
dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya, dan berkata, "Yah, aku juga harus ke sana, terutama untuk menjernihkan hujan." Lin Nan mengucapkan kata-kata itu dengan tegas, sorot matanya berkedip cukup lama, dan rasa percaya diri yang kuat tampak di matanya. Apa yang sedang terjadi? Lin Jianhao tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Lin Nan ragu-ragu sejenak, lalu menjelaskan masalahnya secara singkat, dan juga menjelaskan mengapa dia menjadi seperti ini. Setelah dia selesai berbicara, Simen Longfei, termasuk beberapa tetua, semuanya menunjukkan ketidakpercayaan di mata mereka, dan tentu saja sedikit terkejut. Yang tidak dapat dipercaya adalah Lin Nan benar-benar memiliki artefak legendaris, sayap pertempuran 5 elemen. Dan menurut penuturan Lin Nan, mereka terkejut bahwa Lin Nan menjadi seperti ini karena berlatih di air dingin 10.000 tahun. 10.000 tahun air dingin. Itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh orang biasa, begitu pula dengan orang terkuat di alam dewa. Karena dinginnya yang menusuk, bahkan energi pun dapat menembusnya. Seberapa besar tekad yang dibutuhkan Lin Nan untuk dapat bertahan? Sambil merasa kagum, Lin Jianhao juga merasa sangat bangga terhadap putranya. Adapun Simen Longfei, dia merasa bangga terhadap saudara perempuannya karena saudara perempuannya memiliki seorang putra yang sangat luar biasa. Kalau saja adiknya tahu tentang ini, dia pasti akan sangat gembira. Meskipun Lin Jianhao adalah seorang pengendali, dia bukanlah pengendali ruang 9 domain. Tempat ini sepenuhnya di luar kendalinya. Tentu saja, di sini pun dia adalah eksistensi yang berada di luar alam dewa. Namun dia harus menyembunyikan semua ini dari Lin Nan untuk sementara waktu, karena masalahnya belum selesai dan tingkatan Lin Nan terlalu rendah. Dia benar-benar tidak bisa memaksakan sesuatu, jadi dia memilih terus menyembunyikannya, karena bahkan dia tidak bisa melihat masa depan Lin Nan. Nan bagaimana kalau begini? Kami akan menemanimu ke pegunungan naga sejati. Setelah kami menyelesaikan urusanmu, kau bisa mengikuti pamanmu ke keluarga Simen untuk bertemu ibumu. Simen Longfei tiba-tiba berkata kepada Lin Nan sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Lin Nan tentu saja mengangguk. Dia juga ingin pergi dan melihatnya dalam hatinya, tetapi dia tidak diizinkan untuk melakukannya sebelumnya. Melihat Lin Nan mengangguk, senyum Simen Longfei semakin dalam. Pada saat ini, Lin Jianhao menyipitkan matanya sedikit, dan ada tatapan serius di matanya. Seiring berjalannya waktu, hari ulang tahun itu berlalu dengan cepat. Ketika semua orang bubar dan berjalan keluar, Lin Nan dan yang lainnya juga berdiri bersama Lin Jianhao dan yang lainnya dan berjalan keluar bersama. Pada saat ini, Ding Langtian menatap muram ke arah perginya rombongan itu, kemudian ekspresi dingin muncul di wajahnya dan dia berbalik dan pergi. Ketika kelompok itu berjalan keluar aula, orang-orang dari keluarga Su datang. Maafkan saya, Saudara Su. Saya terlalu tidak sabar saat itu. Pada saat ini, Lin Jianhao melihat ayah Su Yutong dan mengatakan sesuatu secara langsung. Su Changfeng tidak dapat menahan senyum setelah mendengar ini, lalu dia menatap Lin Nan. Sebenarnya, dia juga tidak menyangka bahwa putra Lin Jianhao akan tumbuh setinggi itu. Itu memang sangat mengejutkan. Saudara Ding, ini sebenarnya ada hubungannya denganku. Su Changfeng mengatakan sesuatu dengan malu saat ini. Tahap tengah alam Raja Ilahi, sangat bagus. Lin Jianhao tersenyum, lalu pandangannya tertuju pada Su Yutong dan dia mengangguk. Ketika Su Yutong mendengar pujian Lin Jianhao, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, lalu diam-diam melirik ke arah Lin Nan. Pada saat ini, Lin Nan sedang memeriksa King Yu dengan ekspresi lembut. Dia tertegun sejenak dan wajahnya menjadi semakin merah. Bukankah Lin Nan terlihat lebih menawan saat ini? Karena temperamen seperti itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Setelah menunggu sekian lama, ternyata itu adalah Lin Nan. Dia selalu ingin berduel dengan Lin Nan, dan sekarang setelah dipikir-pikir lagi, sebenarnya dia merasa sedikit malu di dalam hati, tetapi dia merasa sangat puas. Saudara Ding, tentang pernikahan. Pada saat ini, Su Changfeng ragu-ragu sejenak, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi maksudnya sangat jelas. Dia ingin bertanya apa maksud Lin Jianhao sekarang. Dia benar-benar merasa sangat malu sekarang. Faktanya, dia melihat Lin Jianhao sudah lama tidak muncul, dan putrinya tumbuh dewasa hari demi hari. Dia tentu saja cemas, jadi dia pergi menemui Ding Langtian untuk membicarakan masalah itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa kejadian ini akan terjadi dan dia ditabrak oleh Lin Jianhao. Bisa dibayangkan betapa memalukannya itu. Dia juga berterima kasih kepada Simen Longfei yang saat itu berdiri dan mencegah pemutusan kontrak agar tidak berhasil, kalau tidak, dia akan sangat menyesalinya sekarang. Memikirkan hal ini, Su Changfeng juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Simen Longfei. Simen Longfei hanya tersenyum dan mengangguk. Haha, aku cukup puas dengan gadis kecil ini. Dia masih sangat muda, berada di tahap tengah alam Raja Dewa, yang cukup bagus.
Dia juga sangat cantik. Jika memungkinkan, aku harap pernikahan ini bisa berlanjut. Lin Jianhao menatap Lin Nan, lalu berbicara terus terang. Setelah mendengar ini, Su Changfeng menunjukkan kegembiraan di matanya dan mengangguk. Sebenarnya, dia lebih menghargai bakat Lin Nan. Jika benar seperti yang dikatakan Lin Jianhao, Lin Nan telah berubah dari seorang yang tidak berguna menjadi dewa raja saat ini hanya dalam beberapa tahun. Dengan kecepatan kultivasi yang mencengangkan ini, kemungkinan besar dia akan menjadi orang kuat di alam dewa di masa depan, dan kemungkinannya cukup tinggi. Dan apa yang dapat dilakukan terkait hal ini? Artinya, jika Lin Nan membangun suatu kekuatan, ada kemungkinan untuk berkembang menjadi kekuatan teratas. Perlu Anda ketahui, bahwa siapapun yang bisa menjadi kepala keluarga bukanlah orang yang sederhana, dan yang lebih mereka hargai adalah perkembangan keturunannya. Su Yutong bahkan lebih gembira, matanya yang indah penuh dengan rasa malu, dan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Seiring dengan perubahan suasana hati yang tiba-tiba, harapan yang telah lama dipendam pun langsung berpindah kepada Lin Nan, sehingga muncul pula perasaan aneh lainnya. Benarkah yang dikatakan saudara Ding di aula? Pada saat ini, Su Changfeng juga mengganti topik pembicaraan, karena dia sudah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Baiklah, aku akan mengambil kembali apa yang telah hilang. Lin Jianhao mengangguk pelan, dengan kilatan dingin terpancar di matanya, namun kemudian dia tersenyum lagi dan berkata. Su Changfeng mengangguk sedikit saat ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kita akan berangkat hari ini. Jika ada waktu, aku akan mengunjungi keluarga Su secara langsung dan menemui Tuan Su. Setelah berjalan jauh, Lin Jianhao langsung mengatakan sesuatu. Sebenarnya, jika hanya dia, si Men Longfei dan yang lainnya, tidak akan ada masalah, tetapi sekarang Lin Nan ada di sini, dia harus berhati-hati. Karena dia tahu dalam hatinya bahwa Ding Langtian mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Jadi Lin Jianhao tidak ingin membawa putranya ke keluarga Simen, tetapi membiarkan Lin Nan terus pergi ke pegunungan naga sejati. Dia dan keluarga Simen serta yang lainnya bertindak sebagai pengalih perhatian untuk menyelamatkan Lin Nan dari bahaya. Dan karena Lin Nan berani melangkah ke sini sendirian, itu membuktikan bahwa dia mempunyai tingkat kepercayaan diri tertentu. Seorang pria sejati perlu terus-menerus disesuaikan dan diuji, dan dia tidak ingin putranya hidup dalam pelukannya selamanya. Langit berbintang yang luas dan planet-planet yang tak terhitung jumlahnya begitu besar sehingga putranya perlu melebarkan sayapnya dan terbang. Adapun jalan yang akan ditempuh Lin Nan di masa depan, semuanya diaspal sedikit demi sedikit oleh ayahnya. Ketika Lin Nan benar-benar tumbuh dewasa, dia akan bisa menyelamatkan dirinya dari banyak hal yang membosankan, tetapi masalah ini setidaknya perlu didiskusikan dengan si Men Longfei. Baiklah kalau begitu. Su Changfeng tidak banyak berpikir, hanya mengangguk. Ketika Su Yutong mendengar bahwa Lin Nan dan yang lainnya akan segera pergi, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terharu. Bibirnya bergerak tetapi tidak ada kata yang keluar. Ini bukan saatnya untuk menyela, dan dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada Lin Jianhao. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa di lain hari. Lin Jianhao berkata sambil tersenyum saat ini. Oke. Setelah mendengar ini, Su Changfeng mengangguk dengan berat. Kakak Lin, kau pernah berjanji untuk melawanku. Pada saat ini, Su Yutong tidak dapat menahan diri untuk tidak menonton pertunjukan, dan Lin Nan pun berbicara. Mungkin lain kali ada kesempatan. Setelah mendengar ini, Lin Nan mengangkat kepalanya, tersadar kembali, lalu tersenyum. Setelah mendengar ini, Su Yutong mengangguk dengan berat tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya, dia benar-benar ingin bertanya kepada Lin Nan kapan mereka bisa bertemu lagi. Namun kemudian saya berpikir bahwa tampaknya hal ini tidak perlu dilakukan. Karena kedua keluarga tersebut telah bertunangan, cepat atau lambat mereka akan bertemu lagi. Dan saat itu tiba, dia mungkin juga menjadi istri Lin Nan. Memikirkan hal ini, wajah Su Yutong dipenuhi dengan rona merah yang tak terlukiskan. Aku benar-benar tidak menyangka kalau putra keluarga Ding begitu luar biasa. Melihat punggung Lin Jianhao dan yang lainnya yang pergi, Su Changfeng dan yang lainnya berhenti sejenak, dengan sesuatu yang aneh di mata mereka, lalu berkata. Beberapa orang mengangguk pada saat yang sama, begitu pula paman Su Yutong, Su Changhai. Bahkan, dia lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka bahwa orang yang bepergian bersamanya adalah putra Ding Tianhao. Nan pergilah ke pegunungan naga sejati sendirian. Setelah Lin Jianhao dan yang lainnya keluar dari keluarga Ding, dia menatap langsung ke arah Lin Nan dan berkata. Apa maksudmu? Apakah kau ingin keponakanku pergi ke pegunungan naga sejati sendirian dan mengambil risiko? Setelah kata-kata ini diucapkan, Lin Nan tidak bereaksi, tetapi si Men Longfei tertegun sejenak, lalu menatap Lin Jianhao dan berkata. Apakah menurutmu Ding Langtian akan membiarkannya begitu saja? Setelah mendengar ini,
Lin Jianhao menyipitkan matanya sedikit. Kenapa? Apakah kita takut padanya? Simen Longfei mencibir setelah mendengar ini. Saya menduga bahwa selain para tetua generasi ini, ada juga tetua dari generasi kakek saya yang mendukung Ding Langtian. Lin Jianhao merenung sejenak, lalu berbicara langsung dengan mata berbinar. Apa maksudmu? Berdasarkan apa yang kau katakan, mungkinkah ada orang yang sangat kuat di level dewa-dewa atau bahkan di level pengendali untuk mendukungnya? Simen Longfei tertegun sejenak, lalu bertanya dengan sedikit terkejut. Faktanya, para tetua generasi itu dapat dianggap sebagai monster tua dalam keluarga Ding. Ya, jadi Nan-er tidak bisa mengikuti kita. Kita harus menuntunnya. Lin Jianhao mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan berbicara. Nan-er, apa maksudmu? Setelah mendengar ini, wajah Simen Longfei langsung menunjukkan ekspresi serius, lalu dia menatap Lin Nan dan berkata. Aku sudah cukup mandiri, tapi kamu akan berada dalam bahaya. Lin Nan mengangkat bahu, lalu berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Haha, jangan khawatirkan kami. Jika keluarga Ding ingin menyentuh kami, setidaknya mereka harus memikirkan keluarga Simen. Jika kami ingin memulai perang, kami pasti punya keberanian untuk melakukannya. Kami bahkan sudah lama menantikannya, tetapi keluarga Ding masih sedikit takut saat ini. Setelah mengatakan itu, Simen Longfei menepuk bahu Lin Nan dengan kuat dan melanjutkan, kamu tidak mengecewakan kami. Ketika kamu pergi ke pegunungan naga sejati, pergilah ke wilayah bersalju untuk menemui ibumu ketika kamu punya waktu. Tentu saja, aku berharap saat itu aku bisa membiarkan pamanku melihat perubahanmu yang lebih baik. Lin Nan mengangguk dengan berat. Kalau begitu, silakan saja. Simen Longfei menoleh ke arah keluarga Ding saat ini. Tidak ada gerakan. Sekarang mereka sudah berada di depan pintu keluarga Ding. Sepertinya mereka tidak akan pernah mengambil tindakan di depan pintu keluarga Ding. Jadi ini adalah kesempatan terbaik bagi Lin Nan untuk pergi. Baiklah, ayah, paman, dan semua tetua, kalian harus berhati-hati. Aku pasti akan datang menemui kalian dan ibu suatu hari nanti. Lin Nan menarik napas dalam-dalam. Ia merasa senang karena bisa bertemu ayahnya lagi. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang, dan jika dia pergi ke daerah bersalju, dia tidak ingin menjadi beban bagi mereka. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu lemah, dan dia tahu betul bahwa jika Ding Langtian dan yang lainnya mengejarnya, dia pasti akan menjadi target pertama. Saat itu, beberapa orang harus mengambil cuti untuk melindunginya, jadi setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk memilih perpisahan sementara. Bagaimanapun, saat aku tiba di kota kekaisaran, aku tahu di mana ayahku berada, jadi ini bukan masalah lagi. Baiklah, silakan. Lin Jianhao dan Simen Longfei segera melambaikan tangan mereka pada saat yang sama dan berkata. Lin Nan menatap Lin Jianhao dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan sebelum cahaya biru mekar, tubuhnya melesat langsung menuju pegunungan naga sejati. Melihat sosok Lin Nan, wajah Lin Jianhao penuh dengan kebanggaan. Mengapa aku tidak mendengarkanmu? Simen Longfei berbicara saat ini. Aku tidak menyangka Nan-er akan sampai di titik ini hari ini dalam waktu yang sesingkat itu. Aku tidak menyangka dia akan datang ke kota kekaisaran, dan aku tidak menyangka dia akan datang ke sini secara kebetulan. Ding Langtian tidak dapat menahan diri untuk berkata ringan saat ini. Kalau dipikir-pikir lagi, Simen Longfei masih merasa ini agak aneh. Yang paling membuatnya tertawa adalah setelah melihat bakat Lin Nan, meskipun dia merasa bahwa Lin Nan sangat mirip dengan saudara perempuannya, dia sebenarnya memilih untuk menyangkalnya saat itu. Tetapi ketika jati diri Lin Nan yang sebenarnya terungkap, perasaan itu sungguh tak terlukiskan. Bukankah itu sebabnya Lin Jianhao bergegas keluar saat itu? Ayo pergi juga. Ding Langtian berkata demikian saat ini, dan kelompok itu pun berjalan ke arah lain. Setengah jam kemudian, kelompok itu berhenti di udara, dengan seringai di wajah mereka pada saat yang sama. Orang-orang dari keluarga Ding akhirnya berhasil menyusul mereka saat ini. Cici-cici. Setelah berhenti, 7 atau 8 sosok bergegas mendekat dan melayang tidak jauh di depan mereka. Ding Langtian ada di antara mereka, tetapi ada juga seorang lelaki tua berjanggut putih berdiri di sampingnya. Lelaki tua itu berpakaian sangat sederhana, dengan jubah abu-abu. Ia tampak sangat biasa, tetapi sorot matanya dari waktu ke waktu cukup untuk membuktikan bahwa ia luar biasa. Di mana anakmu? Ding Langtian melirik sekelilingnya, tetapi tidak melihat Lin Nan, ekspresinya pun tiba-tiba berubah. Aku pergi ke tempat lain, Tetua Agung ketiga. Aku tidak pernah menyangka itu adalah kamu. Lin Jianhao tersenyum saat ini, lalu tatapannya tertuju pada lelaki tua itu, matanya berkedip sedikit, dan dia berbicara. Tetua Agung adalah gelar kehormatan bagi para tetua generasi tua. Karena mereka sudah terlalu tua, mereka menjadi santo pelindung keluarga. Sebutan Tetua Agung juga merupakan gelar kehormatan bagi orang-orang ini.
Karena anggota keluarga yang mengenakan pakaian orang tua seperti itu pasti lebih dari 3 generasi, dan kekuatan mereka sangat mengesankan. Tetua tertinggi ketiga ini jelas memiliki kekuatan di atas tingkat guru suci, dan dianggap sebagai tulang punggung keluarga Ding. Kepribadianmu tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga. Orang tua itu mengangguk sedikit, lalu berbicara terus terang. Jika saja sesederhana itu, Lin Jianhao tidak dapat menahan tawa setelah mendengar ini, dan berkata dengan tatapan dingin. Kemana anak itu pergi? Katakan padaku kemana dia pergi, atau kalian tidak akan bisa pergi. Setelah mendengar ini, mata lelaki tua itu menyipit, dan setelah waktu yang lama, dia berbicara dengan suara rendah. Tetua Agung ketiga, benar. Pertama-tama, kami tidak akan pernah memberitahu Anda kemana Nan Er pergi. Selain itu, jangan remehkan saya, Simen Longfei. Karena kita berani melakukan ini, kita harus memiliki rencana cadangan. Biarkan saya jujur. Sekarang, paling-paling, Anda adalah satu-satunya di keluarga Ding Anda yang bisa keluar dari pengasingan. Tetapi jika saya tidak kembali dalam 3 hari, keluarga Simen akan keluar semua. Saya tidak berpikir Anda ingin menyebabkan perang antara kedua keluarga. Simen Longfei tersenyum tenang saat ini, dan segera berbicara terus terang kepada lelaki tua itu. Anda harus tahu bahwa perang dapat mengubah kekuatan kelas 1 menjadi kekuatan kelas 2. Oleh karena itu, bila tidak ada cukup kepercayaan, yang akan ada hanya beberapa gesekan kecil antara kekuatan-kekuatan kelas 1. Ketika konflik yang sebenarnya meningkat, kekuatan aliansi akan terkumpul. Pada saat itu, jika Anda menang, tetapi vitalitas Anda pasti akan rusak parah. Mustahil untuk bangkit kembali dalam waktu singkat. Jika keluarga ini telah menyinggung banyak kekuatan di masa lalu, maka kekuatan kelas 1 ini juga akan menjadi target pengepungan dan penindasan ketika menjadi kekuatan kelas 2. Mata ketiga tetua agung itu menyipit. Mereka tidak pernah menyangka Simen Longfei akan meninggalkan kata-kata seperti itu. Tampaknya mereka telah membuat persiapan dan rencana terburuk sebelum datang. Karena kami berani datang ke sini, kami sudah mengesampingkan hidup dan mati. Namun, bahkan jika kami mati, setidaknya kami akan membawa 1 atau 2 orang bersama kami. Keluarga Simen tidak pernah takut pada keluarga manapun. Jika Anda tidak takut, maka kami akan semakin tidak takut. Benar saja, saat ini, mata Simen Longfei bersinar dengan cemerlang dan dia berkata langsung. Ketika Simen Longfei berbicara, dia terlihat sangat tenang dan kalem, dan kilatan di matanya bahkan lebih menakjubkan. Saya juga mendengar bahwa kepala keluarga Simen saat ini sangat cerdas. Setelah melihatnya hari ini, itu benar. Keluarga Ding dan keluarga Simen akan bertempur cepat atau lambat. Saya akan mengampuni Anda untuk saat ini. Mata tetua ketiga itu dalam, dan setelah beberapa saat, dia berbicara, dan setelah selesai berbicara, dia melirik Ding Langtian dan melanjutkan, hanya setengah jam. Aku yakin anak itu tidak bisa melarikan diri. Mari kita cari dia di daerah sekitar. Setelah berkata demikian, ia segera membawa anak buahnya pergi dengan cepat. Sebelum pergi, Ding Langtian menatap Lin Jianhao dengan tatapan muram. Itu sangat menarik. Simen Longfei menghela napas lega saat ini. Sebenarnya, jika Lin Nan ada di sini, mereka pasti akan mengambil tindakan. Bukan karena hal lain, tetapi karena jiwa naga. Haruskah kita kembali dan melihatnya? Pada saat ini, Simen Longfei menatap Lin Jianhao dan bertanya dengan bingung. Tidak perlu. Nan Er sudah sampai sejauh ini sendirian. Aku tidak ingin mengubah kebiasaannya sekarang. Mata Lin Jianhao berkedip sedikit, dan dia berkata setelah waktu yang lama. Hehe, bagaimana jika tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas pegunungan naga sejati? Simen Longfei berkata sambil tersenyum lagi saat ini. Dengan baik, Ding Langtian tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit. Simen Longfei memang orang yang sangat cerdas. Terlebih lagi, dia sangat berhati-hati dan teliti. Memang, jika tidak ada pengawas, dia harus pergi dan melihat. Dia tidak pergi dan mempertahankan kebiasaan Lin Nan, sebenarnya, itu juga karena pengawas. Menurutku ada hal lain. Pegunungan naga sejati cukup besar. Bahkan jika orang-orang dari keluarga Ding tahu bahwa Lin Nan berada di pegunungan naga sejati, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukannya. Selain itu, Nan Er pasti memiliki kualitas unik yang membuatnya tumbuh dari tempat terlantar menjadi seperti sekarang. Sebenarnya, aku ingin dia lebih sering bertemu ibunya. Ekspresi Lin Jianhao berubah-ubah, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Kemudian dia melanjutkan, sekarang bukan saat yang tepat. Kota Kekaisaran tidak cocok bagi seorang kultivator di tingkat Raja Ilahi untuk datang dan menerobos masuk ke kota. Mari kita tunggu sampai waktunya lebih matang. Jadi apa yang akan Anda lakukan selanjutnya adalah membuka jalan bagi putra Anda, keponakan saya. Simen Longfei melanjutkan sambil tersenyum.
Lin Jianhao mengangguk pelan. Dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan dari Simen Longfei. Hitung aku juga. Simen Longfei mengatakan ini saat ini, tetapi kemudian dia melirik Lin Jianhao dan melanjutkan, tapi jangan salah paham, aku melakukan ini untuk putra satu-satunya saudara perempuanku, yang juga keponakanku. Lin Jianhao merenung sejenak, mengangguk sedikit, tetapi tetap mengucapkan terima kasih. Ayo berangkat, waktunya berangkat. Setelah berkata demikian, Simen Longfei memimpin dan bergegas menuju kota Tianqi. Setelah kelompok itu pergi, Ding Langtian dan yang lainnya kembali ke keluarga Ding lagi, semuanya tampak sedikit tidak bahagia. Hari ini mereka diinjak-injak, dan orang yang diinjak-injak itu sangat menindas. Sebagai kekuatan kelas 1, keluarga Simen memiliki keberanian yang besar, tetapi keluarga Ding tidak. Jiwa naga, mereka telah membayar terlalu banyak untuk jiwa naga, tetapi sekarang mereka telah mengunci target dan penampilan mereka. Jiwa naga ada di tubuh putra Lin Jianhao, dan karakteristik penampilannya juga dicatat untuk memudahkan penyelidikan di masa mendatang. Pada saat ini, Ding Kuan memberi Ding Langtian kabar yang sangat baik, memberitahu Ding Langtian bahwa Lin Nan mungkin telah pergi ke pegunungan Zhenlong. Tentu saja, berita ini juga diketahui dari keluarga Su. Pada saat ini, keluarga Ding berangkat lagi dan langsung menuju ke pegunungan Zhenlong. Tentu saja, Ding Langtian tetap tinggal karena ia harus menjamu tamu keesokan harinya. Ayah, apakah menurutmu dia akan baik-baik saja? Di sebuah ruangan, Su Yutong duduk di sana dan bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Seharusnya baik-baik saja. Apa kamu khawatir? Su Changhai lah yang berbicara saat ini, menatap Su Yutong dengan senyuman di wajahnya. Saya hanya bertanya, Su Yutong berkata dengan malu. Tapi, Yutong, setelah menunggu begitu lama, apakah kamu puas dengan anak ini? Su Changhai menatap Su Yutong sambil tersenyum dan bertanya sambil tersenyum. Paman, Tuan Lin baik-baik saja. Su Yutong mengucapkan kata-kata ini dengan malu-malu, dan setelah waktu yang lama, dia mengangguk sedikit dan berkata. Ya, sulit dibayangkan betapa susahnya seorang pecundang untuk sampai ke titik sekarang. Anak ini pasti akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Su Changfeng mengatakan ini dengan tatapan aneh di matanya, lalu dia menghela nafas diam-diam. Aku bersikap tiba-tiba hari ini, untung saja kakak Ding tidak menyalahkanku, kalau tidak pernikahan ini pasti sudah dibatalkan sekarang. Haha, tapi kalau dipikir-pikir, bukankah kita melakukan ini demi Yutong? Ding Tianhao dan putranya sudah lama pergi, dan Yutong sudah menunggu lama sekali. Bisakah kita terus menunggu sampai mereka muncul? Tapi tidak ada hal seperti itu. Su Changhai berkata sambil tersenyum saat ini. Setelah mendengar ini, Su Changfeng mengangguk sedikit tanpa berkata apa-apa lagi. Adapun Su Yutong, dia juga tampak berpikir saat ini. Adapun Lin Nan, setelah berpisah dari Lin Jianhao dan yang lainnya, dia langsung bergegas menuju pegunungan naga sejati dengan kecepatan tercepat. Setelah berlari sepanjang malam, dia tidak tahu di mana dia berada. Bagaimanapun, menurut spekulasinya, jarak dari perpisahan hingga berlari hingga hampir fajar jelas tidak dekat. Menatap langit yang hampir fajar, Lin Nan bersandar di pohon dan beristirahat. Namun sejam kemudian, ia membuka matanya lagi, mendongak, dan mendapati hari sudah fajar. Dia mengeluarkan beberapa buah dari cincin luar angkasa dan memakannya begitu saja. Kemudian Lin Nan memeriksa King Yu di sayap pertempuran 5 elemen. Dia mendengar dari senior misterius itu bahwa jika waktunya tepat, dia harus melepas segel pada sayap pertempuran 5 elemen. Energi yang tersisa dapat bertahan selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, energi tersebut harus dirasakan oleh pengendali, jika tidak, King Yu pasti akan mati. Oleh karena itu, pada saat ini, Lin Nan tidak akan pernah berani membuka segel dengan mudah kecuali dia benar-benar yakin. King Yu, jangan khawatir, aku pasti akan menyembuhkanmu. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi kelembutan, menatap sinar matahari yang turun dari langit. Ekspresi kebingungan dan mabuk yang tak terlukiskan muncul di matanya yang berwarna biru laut. Ia teringat kembali masa lalu. Tidak heran jika Five Elements War Wings selalu bisa membantu di saat-saat yang paling berbahaya. Semua ini karena tubuh asli King Yu telah muncul di sayap pertempuran 5 elemen. Dia terkejut sekaligus senang saat ini. Apakah dia sanggup melepaskan cinta itu? Saat dia melihat King Yu muncul di sayap pertempuran 5 elemen, bukankah keadaan pikirannya juga diam-diam berubah? Setelah terintegrasi dengan sayap pertempuran 5 elemen dalam waktu yang lama, perasaan itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setelah mengetahui kebenarannya, perasaan itu secara alami jatuh pada King Yu seiring berjalannya waktu, tanpa perbedaan. Sorot matanya menunjukkan tekad yang kuat. Tanpa King Yu, tidak akan ada Lin Nan hari ini. Tidak akan terjadi apa-apa pada King Yu, dan tidak akan ada yang salah sama sekali. Orang tua,
Kalau suatu hari ia bisa melangkah ke alam dewa, orang tua itu akan menjadi target pertama yang akan ditaklukkannya saat itu. Cahaya biru menjadi lebih menyilaukan, tetapi pada saat ini Lin Nan bergegas menuju bagian yang lebih dalam dari pegunungan naga sejati tanpa ragu-ragu. 3 hari kemudian, ketika Lin Nan merasa sudah tepat, dia melepaskan aura King Yu. Pada saat ini, Lin Nan tampak sangat menyedihkan. Sebenarnya, itu terutama karena dia bertemu terlalu banyak binatang roh di sepanjang jalan. Yang paling menakutkan adalah dia bertemu dengan binatang spiritual setingkat dewa, dan akhirnya harus melarikan diri. Sekarang setengah hari telah berlalu, dan hembusan hujan jernih telah dilepaskan selama setengah hari. Walaupun baru setengah hari, dia tetap saja sangat cemas dan bergegas masuk. 3 hari berlari dengan kecepatan penuh, jaraknya pasti cukup jauh. Mungkinkah pengendali belum merasakannya? Seiring berlalunya hari, Lin Nan tidak berani beristirahat sama sekali. Ia terburu-buru pada siang dan malam hari, dan beristirahat ketika ia lelah, tetapi tentu saja itu hanya untuk sementara waktu. Jika dia benar-benar lelah, dia akan menelan pil di sepanjang perjalanan untuk mengisi kembali energi dalam tubuhnya. Semakin hari, Lin Nan semakin gelisah, dan kegelisahannya terus berlanjut. Karena baru saja di hari kedua, dia dicegat oleh seorang tetua keluarga Ding. Setelah sekian lama mengejar, akhirnya kita berhasil menyusul. Keluarkan jiwa naga itu. Sang sesepuh berdiri di depan Lin Nan dan berbicara langsung dengan ekspresi tenang. Tetua senior, kau tahu ayahku bukanlah seorang pengkhianat, mengapa kau melakukan ini, jiwa naga? Aku tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di dalam jiwa naga, tetapi tetua, tolong tanyakan pada hati nuranimu, apakah benar bagimu untuk melakukan ini? Ayahku dan aku telah dikeluarkan dari keluarga Ding, apalagi yang kau inginkan? Lin Nan tampak cemas saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya berfluktuasi, lalu dia menatap lelaki tua itu dan berbicara. Keluarkan jiwa naga itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Orang tua itu ragu sejenak, matanya berkedip sedikit, lalu dia bicara. Jika kau menginginkan jiwa naga, maka ambillah. Mata Lin Nan dipenuhi kecemasan saat ini. Jiwa naga ini tidak boleh dikeluarkan dengan mudah, tetapi King Yu dalam bahaya. Saat ekspresinya berubah, dia tiba-tiba berkata. Tertawa. Setelah selesai berbicara, Lin Nan merentangkan tangan kirinya, dan energi dalam sayap pertempuran 5 elemen langsung muncul, disertai dengan terbukanya sepasang sayap biru. Tubuhnya juga terangkat ke udara dan bergegas menuju kedalaman pegunungan naga sejati. Mengapa mencari masalah? Orang tua itu mendesah diam-diam dan tubuhnya melayang ke udara. Ledakan. Kurang dari setengah jam kemudian, disertai bunyi dentuman keras, sesosok tubuh jatuh dari langit karena panik. Setelah jatuh terduduk, dia memuntahkan seteguk darah. Dia telah berlari dan berlari kencang tanpa henti selama beberapa hari terakhir, dan energinya jelas tidak cukup untuk melawan lelaki tua itu. Orang tua itu menopang dirinya sendiri dan berdiri, lalu tubuhnya jatuh tidak jauh dari Lin Nan. Keluarkan jiwa naga itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Orang tua itu masih mengatakan hal ini. Kita semua adalah anggota keluarga Ding, mengapa kita harus melakukan ini? Lin Nan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya berubah. Orang tua itu tidak berniat membasminya. Dari titik ini, tidak sulit untuk melihat bahwa orang tua itu memiliki hati nurani yang bersalah, jadi dia melakukan ini. Berhentilah bicara omong kosong dan tunjukkan padaku jiwa nagamu, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mata lelaki tua itu berkedip lagi, lalu dia berkata, aku tidak tahu seberapa penting jiwa naga itu bagimu, tetapi yang kutahu adalah jika aku tidak mati, jiwa naga itu akan hilang dariku. Lupakan saja. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Ketika matanya kembali menatap lelaki tua itu, ekspresinya sedikit sarkastik, lalu dia berbicara terus terang. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Desir, orang tua itu berkata dengan ringan, dan bergegas maju dengan tangan kanannya terentang. Dengan aliran energi, tubuh Lin Nan benar-benar tertekan. Kemudian satu tangan langsung mencengkeram dadanya. Lin Nan tidak bisa mendeteksi kekuatan lelaki tua itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa lelaki tua itu sangat kuat, dan ada sedikit kepahitan di wajahnya. Bergantung pada belas kasihan orang lain. Dia tidak mau. Sebelum meninggal, dia harus meninggalkan sesuatu untuk orang tua itu. Meskipun tubuhnya tertekan, cahaya biru masih muncul. Tertawa, pedang Suanyuan tiba-tiba melayang keluar dalam sekejap. Pada saat ini, Lin Nan menatap lelaki tua itu dengan saksama, menunggu saat ledakan. Ketika jarak mereka berdua hanya tinggal 2 meter, sebuah cahaya terang menyambar, dan sedetik kemudian, ketika lelaki tua itu hendak mencapainya, pedang Suanyuan tiba-tiba mengeluarkan energi dahsyat dan langsung menyapu ke atas. Apakah gaya ini kuat? Bukannya dia terlalu kuat, tetapi hanya sebatas kekuatan yang dimilikinya saat ini.
Kali ini, ia memperhitungkan jarak dan lelaki tua itu tidak punya waktu untuk menghindar. Dia percaya pada ketajaman pedang Xuan Yuan. Perasaan lemah melanda Lin Nan, tubuhnya kehilangan daya tahan setelah energinya habis, dan dia pun terjatuh pelan. Tetapi akhirnya dia melihat ke arah lelaki tua itu dan mendapati tubuhnya juga bergerak mundur. Pada saat ini, pikiran terakhir Lin Nan adalah King Yu. Mungkin kali ini dia akan tinggal di sini bersama King Yu. Meski aku merasa tak rela, apa yang dapat kulakukan? Benci yang lama, yang lebih dibencinya adalah dirinya sendiri. Mengapa dia masih begitu lemah? Ketika Lin Nan jatuh ke tanah, lelaki tua itu juga mundur dengan cepat. Ketika energinya melonjak, dia mampu memblokir pedang Xuan Yuan. Dia tampak sangat malu saat ini, dengan banyak bekas yang ditinggalkan di tubuhnya oleh pedang Xuan Yuan, tetapi tentu saja bekas itu hanya ada di pakaiannya. Melihat Lin Nan yang tergeletak di tanah, lelaki tua itu melangkah maju selangkah demi selangkah. Ketika sampai di depan Lin Nan, dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Lin Nan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat menyerbu dari sisi kiri. Pria tua itu sedikit mengernyit, tetapi tubuhnya mundur beberapa langkah. Pada saat ini, dua lelaki tua berjanggut putih berjalan mendekat dari kejauhan. Pengendali, melihat cahaya putih yang menyinari kedua orang itu, lelaki tua itu tertegun sejenak, dan ekspresi berat muncul di wajahnya. Tetapi pada saat ini, orang-orang lebih penasaran mengapa sang pengendali tiba-tiba muncul di sini. Keluarga Ding, kalian sudah melewati batas. Silakan segera pergi, atau kami tidak akan bersikap sopan. Sebuah suara tua terdengar, berhenti sejenak, lalu berbicara. Mata lelaki tua itu berkedip. Apakah karena alasan ini? Sambil memikirkannya, dia mendengus dingin dan bergegas menuju tubuh Lin Nan. Tidak peduli apa, kita harus mendapatkan jiwa naga terlebih dahulu. Tertawa. Tetapi saat ini, kecepatan kedua lelaki tua itu juga sangat cepat, dan salah satu dari mereka berdiri di depan Lin Nan. Yang satu lagi menyerbu dengan energi putih yang kuat. Ledakan. Gelombang energi melesat ke angkasa, pepohonan di sekitarnya seketika berubah menjadi bubuk lalu lenyap, beberapa pohon di tepian pun ikut patah. Pemuda ini punya sesuatu dari keluarga Ding kita. Tolong jangan hentikan dia, kalau tidak. Bagaimana lagi? Salah satu lelaki tua mengangkat kepalanya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Jika tidak, kita akan menjadi musuh keluarga Ding. Orang tua itu langsung mencibir. Bagus sekali, pengendali kami selalu menunggu Anda. Orang tua itu pun mencibir dan berkata dengan dingin. Keluar dari sini sekarang, atau aku akan membasmimu lain kali. Seorang lelaki tua berkata kepadanya dengan suara tua tanpa lelah. Saat suara lelaki tua itu jatuh, wajah tetua keluarga Ding berubah. Akhirnya, dia melihat ke arah Lin Nan dengan enggan dan pergi. Setelah lelaki tua itu pergi, pandangan kedua lelaki tua itu tertuju pada Lin Nan secara bersamaan. Kemudian matanya bergerak lagi dan jatuh pada sayap pertempuran 5 elemen di belakang Lin Nan. Dilihat dari auranya, dia sangat kuat, dan seharusnya telah mencapai tingkat Master Ilahi. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar terkejut. Baiklah, tapi sekarang dia tampaknya terluka parah. Anak laki-laki ini mungkin datang ke sini untuk mengawalnya. Orang tua lainnya juga mengangguk. Sudahlah, bawa saja mereka kembali bersama-sama dulu. Sepertinya anak ini juga mengalami trauma yang serius. Setelah mendengar ini, lelaki tua lainnya mengangguk dengan berat dan melangkah maju. Dengan gelombang energi putih, dia membawa Lin Nan dan bergegas menuju bagian terdalam pegunungan naga sejati. 7 hari kemudian, di bagian terdalam pegunungan naga sejati, di sebuah lembah yang sangat indah dipenuhi kicauan burung dan bunga-bunga, terdapat jalan setapak yang berkelok-kelok, gubuk-gubuk beratap jerami, dan alun-alun, dan sesekali beberapa anak muda akan berjalan lewat. Di dalam paviliun, seorang pemuda berjubah putih dan berambut biru panjang bersandar pada pilar batu, memegang kendi berisi anggur di tangannya, memandang ke kejauhan dan sesekali menyesapnya. Kadang-kadang, sedikit kekhawatiran tampak di wajahnya. Kakak Lin. Pada saat ini, seorang anak kecil berjalan mendekati Lin Nan dan berkata, "Bagaimana kamu sampai di sini?" Lin Nan menoleh dan tak dapat menahan senyum. Anak kecil ini sangat berbakat. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala anak itu 2 kali, lalu berkata, "Datang dan temui aku." Ketika bocah lelaki itu berkata demikian, matanya menatap ke kendi anggur di tangan Lin Nan, dengan sedikit cahaya di matanya. Dia menyerahkan sisa anggur roh itu kepada anak kecil itu. "Terima kasih, Saudara Lin." "Saudara Lin, apakah kamu masih khawatir tentang Saudari King Yu?" Mata anak kecil itu berbinar dan dia langsung meminumnya. Dia menelannya 2 suap, lalu menempelkannya di dadanya dan berkata, "Yah, dia seharusnya baik-baik saja, kan?" Lin Nan mengangguk sedikit, tampak sedikit melankolis. "Ya, dia akan baik-baik saja. Saudari King Yu masih sangat muda.
Para tetua klan kita pasti akan melakukan yang terbaik untuk merawat saudari King Yu. Anak kecil itu mengangguk dengan berat. Saya harap begitu. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, dengan sedikit kebingungan di matanya. Haha, Kakak Lin, bagaimana keadaan dunia luar? Anak laki-laki itu tersenyum pada saat ini, lalu melanjutkan. Bagus, jelek, tapi kalau memungkinkan, aku ingin mencari tempat seperti ini dan tinggal di sana selamanya. Lin Nan tersenyum saat ini. Hanya setelah mengalaminya, seseorang dapat memahami manfaat menjadi orang biasa, tetapi kehidupan seperti ini adalah kemewahan yang luar biasa baginya. Jadi dia tidak dapat bertahan hidup dalam kehidupan seperti itu lama-lama. Kalau begitu, Saudara Lin, Anda bisa terus tinggal di sini. Kata anak kecil itu dengan gembira. Haha, kalau bisa, aku harap ini bisa terus berlanjut selamanya. Lin Nan menggelengkan kepalanya, lalu mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala anak kecil itu 2 kali. Bocah kecil ini dianggap yang paling berbakat di antara para pengendali, dan dia telah menorehkan prestasi di usianya yang begitu muda. Oleh karena itu, bocah kecil ini juga menjadi fokus pelatihan sang pengendali. Ia tidak menyangka bahwa bocah kecil itu akan mengikutinya begitu ia tiba. Akan tetapi, meski dia muda, usianya yang sebenarnya lebih tua dari Lin Nan, dan jauh lebih tua. Baiklah, kalau begitu, Saudara Lin, Tik Mahadewa di sini. Setelah saudari King Yu pulih, kamu bisa menikahinya dan punya anak. Betapa indahnya itu. Anak laki-laki kecil itu mengangguk. Menikahlah. Apakah ada gadis yang kamu suka di sini? Ekspresi wajah Lin Nan berubah-ubah, namun sedikit kelembutan muncul di matanya, lalu dia tersenyum. Aku bertunangan dengan orang lain, tapi dia belum dewasa. Tepat saat bocah lelaki itu mengatakan hal ini, seekor makhluk roh kecil yang lembut dan lucu melompat di antara cahaya putih yang mengambang dan langsung masuk ke pelukan bocah lelaki itu, dengan rasa malu di matanya. Xiao Bai, mengapa kamu ada di sini? Setelah anak kecil itu memeluk binatang roh kecil itu, wajahnya memerah dan dia berkata. Xiao Bai berkata bahwa Suster King Yu seharusnya sudah baik-baik saja sekarang. Luka-lukanya sudah pulih, tetapi Suster King Yu butuh waktu untuk pulih. Binatang roh kecil itu merintih 2 kali setelah mendengarnya. Anak laki-laki itu tertegun sejenak, lalu ekspresi gembira muncul di matanya. Dia kemudian menatap Lin Nan dan berkata. Benar-benar, Lin Nan tertegun sejenak, pandangan aneh muncul di matanya, tetapi dia menghela napas lega dalam hatinya. Ini tidak masalah, yang penting King Yu baik-baik saja. Haha, terima kasih atas kabar baiknya. Bagaimana aku bisa berterima kasih? Aku bisa membantumu tumbuh lebih awal. Kemudian dia melihat ke arah pria kecil berkulit putih itu dan meneruskan bicaranya. Setelah mendengar ini, Xiao Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ragu di matanya. Pada saat ini, Lin Nan telah meletakkan tangannya di atas Xiao Bai. Tertawa, tatapan mata Xiao Bai menjadi semakin bingung, dan pada saat ini, Lin Nan sepenuhnya mengerahkan energi 5 elemen di tubuhnya dan membungkus Xiao Bai di dalamnya. Pada saat ini, mata Xiao Bai tiba-tiba menjadi kusam, lalu muncul ekspresi terkejut. Cahaya putih terus-menerus melayang, tetapi Xiao Bai menutup matanya saat ini. Saudara Lin, energi macam apa yang kamu miliki? Energi itu sangat istimewa. Anak laki-laki itu pun mengucapkannya dengan terkejut, dan segera duduk. Saat cahaya putih itu melayang, ia segera menutup matanya. Pada saat ini, Lin Nan menyuntikkan energi yang ditransformasikan dari 5 elemen ke masa lalu tanpa ragu-ragu. Ketika Lin Nan tengah mentransmisikan pesan pada mereka berdua, seorang lelaki tua berjanggut putih perlahan berjalan mendekat dari kejauhan. Namun dia berhenti 10 meter dari paviliun itu, matanya dipenuhi keterkejutan. Energi 5 elemen yang sangat kaya, dan itu adalah energi 5 elemen yang murni. Bagaimana mungkin? Orang tua itu mendongak ke arah Lin Nan dengan heran, dan tentu saja melihat adegan Lin Nan tengah mentransmisikan energi 5 elemen kepada kedua orang itu. Sementara lelaki tua itu terkejut, dia juga sedikit mengerti mengapa King Yu mampu mencapai tingkat dewa dalam waktu yang begitu singkat. Terlebih lagi, tubuh King Yu juga telah mengalami perubahan yang lebih drastis, dan dia memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat yang lebih kuat. Jika Lin Nan bisa tinggal di sini, maka klan mereka mungkin bisa mencapai tingkat binatang roh tingkat dewa sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, keturunan mereka akan menjadi makhluk spiritual tingkat atas segera setelah mereka lahir. Pada saat itu, status klan mereka akan terangkat ke tingkat yang sangat tinggi, dan keturunan mereka tidak perlu lagi menyesuaikan diri sedikit demi sedikit. Sambil mendesah, Lin Nan telah mengambil kembali energinya, sementara bocah lelaki dan Xiao Bai masih berlatih. Pada saat ini, Lin Nan melirik mereka berdua, lalu mengambil sepanci anggur lagi, dan mulai minum sambil tersenyum. Tepat setelah dia menyesap 2 teguk, terdengar suara langkah kaki.
Lin Nan mendongak dan mendapati seorang lelaki tua berjalan ke arahnya. Dia tertegun sejenak, lalu senyum pun muncul di wajahnya, karena salah satu lelaki tua yang menyelamatkannya saat itu adalah sesepuh pelindung para pengendali binatang roh ini, dan kekuatannya sungguh luar biasa. Tetua kelima, pada saat ini, Lin Nan menyambutnya dengan penuh hormat. Adik kecil, luka King Yu sudah pulih sekarang. Dia butuh waktu untuk memulihkan diri sebelum bisa bangun sepenuhnya. Setelah dia bangun, kekuatan King Yu juga akan meningkat. Orang tua itu mengucapkan hal itu sambil tersenyum, lalu duduk di satu sisi dan berbicara. Lin Nan mengangguk setelah mendengar ini. Dia mendengar berita ini dari bocah lelaki itu. Situasi ini agak mirip dengan yang dialami Ouyang KR. Saya khawatir dia baru saja memasuki tahap pemulihan diri dan akan butuh waktu istirahat yang lama untuk pulih sepenuhnya. Haha, adik kecil, kau tidak tahu. Menurut aturan kami, 5 tahun setelah anggota suku lahir, dia akan dikirim keluar dan baru bisa kembali setelah dia berubah menjadi manusia. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Mengapa Anda mengatakan hal ini? Tahukah kau mengapa King Yu mampu menerobos begitu cepat? Orang tua itu terus bertanya sambil tersenyum di wajahnya. Nah, itukah sebabnya? Lin Nan sedikit mengerti tentang ini. Dia merentangkan tangan kanannya, dan saat kelima elemen esensi sejati dimobilisasi, bola energi 5 elemen muncul di telapak tangannya, lalu dia berkata. Ya, ketika lelaki tua itu melihat energi Lin Nan, pandangan aneh muncul di matanya dan dia mengangguk dengan berat. Haha, aku tidak menyangka kalau energi ini akan membantunya begitu banyak. Aku tidak tahu kalau dia ada, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Lin Nan tidak dapat menahan senyum setelah mendengar ini. Adik kecil, kamu tidak tahu bahwa energi seperti milikmu juga ada di alam, tetapi sangat langka. Sangat sulit untuk menemukan energi 5 elemen murni seperti yang telah kamu kumpulkan. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum saat itu. Benar-benar. Setelah mendengar ini, Lin Nan memiliki pandangan aneh di matanya. Dan energi 5 elemen ini akan memberikan dampak yang besar pada makhluk roh kita. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum saat itu. Haha, aku bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Senior, kau bisa mengumpulkan generasi muda klanmu. Aku bisa menyediakan energi ini selama beberapa hari. Lin Nan mengerti apa yang dimaksud orang tua itu, jadi dia berbicara langsung. Benarkah yang dikatakan adikku? Mendengar itu, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menampakkan kegembiraan yang amat sangat, bahkan dengan keterkejutan yang tak terlukiskan, ia berbicara dengan suara gemetar. Tidak ada yang salah. Lin Nan juga berbicara dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada orang tua itu. Mata lelaki tua itu menjadi lebih terkejut setelah mendengar ini, dan tubuhnya sedikit gemetar, mungkin karena kegembiraan. Kalau begitu, atas nama semua pengendali binatang roh di klan, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika Anda memiliki masalah di masa mendatang, kami, para pengendali binatang roh, pasti akan membantu Anda sampai akhir. Tetua kelima dengan cepat berkata kepada Lin Nan dengan penuh semangat. Lin Nan mengangguk pelan, dan senyum di wajahnya semakin dalam. Energi itu tidak ada apa-apanya baginya. Akan sangat bagus jika kita bisa mendapatkan bantuan dari pengendali binatang roh. Adik kecil, hari ini aku libur dulu. Aku juga akan membuat beberapa pengaturan hari ini. Besok aku akan mengajakmu bertemu langsung dengan pemimpin klan kita. Orang tua itu mengatakannya dengan suara gemetar. Bagus. Lin Nan mengangguk sedikit, dan lelaki tua itu berbalik dan pergi dengan penuh semangat. Melihat kepergian lelaki tua itu, Lin Nan bersandar pada pilar batu lagi, mengambil kendi anggur dan mulai minum seteguk demi seteguk. Sekarang dia yakin bahwa King Yu baik-baik saja, dia merasa sangat bahagia. Dewa masih mencintainya, dan itu sudah cukup. 1 jam kemudian, anak laki-laki kecil itu dan binatang kecil dalam pelukannya juga membuka mata mereka. Ada kegembiraan di mata mereka berdua, terutama Xiao Bai, yang bahkan lebih bahagia saat ini, karena dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Dia tahu bahwa jika dia terus berlatih keras untuk beberapa saat, mungkin dia akan mampu berubah wujud menjadi manusia pada saat sukunya mengizinkannya keluar. Dengan cara ini dia tidak perlu keluar, dan bisa tinggal di sini dan berlatih dengan orang yang dicintainya. Kakak Lin, terima kasih. Pada saat ini, bocah lelaki itu menatap Lin Nan dan mengatakan sesuatu dengan sangat tulus. Lin Nan tersenyum saat ini, mengambil kendi anggur, memberi isyarat kepada anak kecil itu, dan mulai minum. Anak laki-laki kecil itu juga tersenyum dan mulai minum, dengan ekspresi yang sangat bahagia di wajahnya. Sehari berlalu. Keesokan harinya, saat Lin Nan bangun, bocah lelaki itu datang ke pintu rumah Lin Nan sambil menggendong binatang roh kecil yang belum berubah wujud. Saudara Lin, ayahku dan para tetua klan memintaku untuk membawamu ke tempat pertemuan klan. Setelah Lin Nan memakan beberapa buah, anak kecil itu berkata kepadanya.
Ayo pergi. Lin Nan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tentu tahu apa yang terjadi kali ini, jadi dia mengikuti bocah kecil itu keluar. Ketika kami tiba di tempat diskusi, kami mendapati bahwa itu adalah sebuah rumah besar beratap jerami. Dari luar tampak sederhana, tetapi di dalamnya terasa sangat nyaman. Ada sederetan kursi kayu, yang rasanya mirip dengan yang dipegang manusia, dengan para tetua di kedua sisi, dan orang yang duduk di kursi pertama adalah kepala klan. Adik laki-laki ada di sini. Pada saat ini, tetua keempat berdiri atas inisiatifnya sendiri, dan bocah lelaki itu berjalan keluar sambil menggendong Xiaobai. Pada saat ini, tetua keempat memperkenalkan Lin Nan. Lin Nan kemudian menyadari bahwa para leluhur klan pengendali binatang roh semuanya ada di dalam. Ketika tetua keempat memperkenalkan mereka, dia sangat sopan kepada Lin Nan. Setelah perkenalan, tetua keempat meminta Lin Nan untuk duduk. Anda harus tahu bahwa status Anda di dunia binatang roh sangat jelas dan tanpa ambiguitas apapun. Saat ini, Lin Nan sebenarnya diatur untuk duduk di kursi pertama di sebelah kanan. Tidak sulit untuk melihat dari sini bahwa orang-orang di sini memberi Lin Nan perlakuan khusus. Tentu saja Lin Nan tidak tahu hal ini, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Adik kecil, pertama-tama, aku sangat berterima kasih karena kamu dapat menggunakan energi 5 elemen untuk membantu keturunan klan meningkatkan kultivasi mereka. Luka King Yu kini telah sembuh dan dia masih dalam tahap pemulihan. Terima kasih banyak. Pada saat ini, kepala keluarga pengendali memandang Lin Nan dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu karena telah membantu King Yu menyembuhkan luka-lukanya. Lin Nan menggelengkan kepalanya lalu berdiri dan berkata, "Baiklah, adik kecil, aku mendengar dari tetua keempat bahwa kau dapat memadatkan energi 5 elemen murni." Pemimpin klan mengangguk saat ini, dengan desahan di wajahnya, dan berkata setelah beberapa saat. Ya, setelah mendengar ini, Lin Nan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia merentangkan tangan kanannya, dan dengan aliran energi, bola energi 5 elemen tiba-tiba melayang di telapak tangannya. Setelah bola energi 5 elemen muncul, Lin Nan tiba-tiba merasakan tekanan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Sebab pada saat itu, para tetua dan ketua marga yang sedari tadi menahan nafas, tanpa sengaja melepaskannya karena saking girangnya. Jadi sekarang Lin Nan terengah-engah, dan orang-orang yang hadir juga merasakan sesuatu dan mulai menahan diri. Adik kecil, ini benar-benar energi 5 elemen. Pada saat ini sang patriark berbicara dengan penuh semangat. Apakah kamu benar-benar berencana untuk tinggal di sini selama beberapa hari untuk membantu generasi muda penguasa binatang roh kita? Sang patriark bertanya dengan sedikit gemetar saat ini. Ya, setelah mendengar ini, Lin Nan tersenyum dan mengangguk lagi. Pikirannya sekarang sederhana. Sang pengendali telah menolongnya, jadi sudah menjadi kewajibannya untuk menolong sang pengendali. Dan dia tahu, jika King Yu tahu kalau dia membantu sang pengendali dengan cara seperti ini, dia mungkin akan sangat senang, bukan? Itulah sebabnya Lin Nan bertindak seperti ini. Saat suara Lin Nan berakhir, orang-orang yang hadir tercengang sejenak, lalu saling berpandangan pada saat yang sama dan berdiri. Termasuk patriark tua dan tetua tertinggi klan, mereka semua membungkuk kepada Lin Nan pada saat yang sama. Lin Nan bingung saat ini. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Yang terlemah di sini mungkin mereka yang telah mencapai tingkat dewa penguasa, betul. Apakah ada banyak pengontrol? Para senior yang terhormat, apa yang sedang kalian lakukan? Dia sama sekali tidak tahan dengan hal ini, jadi dia berdiri lagi dan berbicara dengan cepat. Adik kecil, kami ucapkan terima kasih. Sang patriark tualah yang berbicara pada saat ini, dan dia masih penuh dengan kegembiraan. Karena keterbatasan fisik, tidak peduli seberapa keras seorang kultivator berusaha, akan sulit untuk menembus batas tertinggi. Namun, fisik King Yu telah menembus batas ini. Kami menduga bahwa itu juga dipengaruhi oleh energi 5 elemen dari adik laki-laki itu. Sekarang adik laki-laki itu juga telah setuju untuk membantu generasi muda kita meningkatkan kebugaran fisik mereka. Ini akan menjadi hadiah yang luar biasa bagi klan pengendali binatang roh kita. Pemujaan ini tidak ada artinya. Adik laki-laki, jika kamu dapat menggunakan klan kami di masa depan, kami tidak akan mengeluh dan akan melewati api dan air untukmu. Patriark tua itu telah mengalaminya, jadi dia memahaminya, dan dia segera menjelaskannya dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Jika generasi muda penerus bangsa dapat meningkatkan kebugaran jasmaninya, maka kebugaran jasmani tersebut hendaknya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Pada saat itu, mereka dapat mematahkan batasan pengendali mereka dan berevolusi dari generasi ke generasi. Mungkin mereka juga bisa menjadi binatang spiritual tingkat dewa, tetapi bukan yang teratas. King Yu benar-benar telah mencapai alam dewa yang mengerikan di usia yang begitu muda. Kekuatannya sudah lebih tinggi daripada semua tetua muda di klan. Selain itu, dalam hal ini,
keturunan mereka akan mampu mencapai tingkatan eksistensi tertinggi pada saat itu, alih-alih berlatih sedikit demi sedikit sebelum mencapai alam Raja Dewa. Itu tidak perlu. Lin Nan tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu berkata sambil tersenyum. Adik kecil, kami tidak bercanda, kami mengatakan kebenaran. Kata leluhur tua itu dengan sungguh-sungguh pada saat ini. Lin Nan melirik semua orang di ruangan itu dan mendapati ekspresi mereka semua dipenuhi dengan keseriusan luar biasa dan kesungguhan yang tak terlukiskan. Baiklah, Lin Nan ragu sejenak, sebenarnya hal ini masih ada hubungannya dengan dirinya. Kalau dia tidak mengganggu sang pengendali bahkan jika dia menemui masalah lagi, bukankah tidak akan ada masalah? Kapan kalian akan mengumpulkan orang-orang kalian? Akan lebih baik jika kalian berada di ruangan tertutup sehingga energi ini tidak akan mudah hilang. Baiklah, kami telah memilih gunung belakang. Di sana ada sebuah gua alam, yang benar-benar tertutup rapat. Selain itu, energi spiritual surga dan bumi di sana juga sangat melimpah. Anda juga dapat berlatih di sana, dan itu tidak akan mengganggu latihan Anda. Jadi kapan itu dimulai? Besok, kita akan mengadakan pertemuan keluarga hari ini. Aku akan mengirim seseorang untuk membawa adik laki-laki itu langsung ke gunung belakang besok. Pemimpin klan berbicara kepada Lin Nan dengan serius sambil tersenyum di wajahnya. Baiklah, bolehkah aku menemui King Yu sekarang? Lin Nan ragu-ragu sejenak, suaranya sedikit bergetar. Tentu saja bisa, tapi King Yu sedang tertidur lelap sekarang karena dia sedang dalam masa pemulihan. Sang patriark mengangguk sedikit dan berkata dengan sigap. Tidak apa-apa, aku akan merasa puas hanya dengan melihatnya. Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk berkata setelah mendengar ini. Kalau begitu, biarkan tetua keempat membawamu ke sana untuk melihatnya. Sang patriark kemudian berbicara kepada Lin Nan. Terima kasih, tetua keempat. Setelah mendengar ini, Lin Nan segera menatap tetua keempat dan berkata. Haha, sama-sama, adik kecil. Silakan ikut aku. Setelah berkata demikian, tetua keempat berjalan keluar bersama Lin Nan. Ketika mereka mengikuti tetua keempat ke sebuah rumah batu, tetua keempat mendorong pintu dan masuk bersama Lin Nan. 2090